Klinik on Volley. Suatu hari pada suatu masa, dengan mengikuti arah kaki dan tujuan sesuai pekerjaan yang saya lakoni, sampailah saya di suatu daerah di utara. Awalnya tidak ada yang istimewa. Saya berkenalan dengan seorang guru sekolah menengah atas atau SMA yang sedang melatih muridnya berlatih ekstrakurikuler, bahasa kerennya ekskul, bola voli di halaman sebuah sekolah. Setelah memperkenalkan diri, saya sebagai seorang penikmat voli, mulailah kami ngobrol ngalor ngidul. Ternyata beliau seorang mantan pemain voli yang cukup terkenal di zamannya. Selanjutnya beliau meneruskan kuliah di salah satu universitas di kota saya, sehingga terdampar sebagai pengajar penuh dedikasi di wilayah utara tersebut. Obrolan berlanjut pada kisah voli zaman bahula. Mas, zaman dulu kalau main voli tanpa isi wah berbahaya, katanya. Berbahaya bagaimana? Kata saya dengan mimik wajah yang masih belum mengerti. Begini katanya, kalau mas pengen punya loncatan tinggi, ya harus pakai susuk di kaki dong. Kalau mas pengen punya pukulan keras, ya harus pakai susuk di tangan dong. Kalau mas juga pengen ditaksir sama cewek-cewek di pinggir lapangan voli, pakai juga susuk di bibir dan juga di mata, katanya. Saya yang awam dengan hal beginian cukup terperanjat. Saya bilang, mas, yang begituan kan cuman katanya dan hanya isu. Jawaban beliau adalah, jangankan zaman dulu mas, sekarang aja masih ada dan banyak. Masya Allah, jawab saya dalam hati. Di zaman serba internet, tablet, PC, dan semua serba digital, ternyata hal-hal seperti itu masih ada dan eksis. Dan mungkin tempat prakteknya ada di samping atau di belakang rumah kita. Selanjutnya pada suatu tempat di suatu provinsi di Pulau Barat, kami mengikuti sebuah kejuaraan berlabel Piala Gubernur. Kebetulan yang mengajak ikut turnamen adalah teman saya yang berdomisili di ibu kota provinsi tersebut. Sama seperti hal sebelumnya, sesampai di sana saya diberitahu teman saya, tim X sebagai juara bertahan. Pemainnya nomor 3, 6, dan 7 berisi semua mas, katanya. Berisi apa? Jawab saya. Ya biasa susuk mas, katanya. Malah nomor 6, katanya susuk di kaki ada 4, tangan ada 3. Sambil bercanda saya bilang, ntar kalau susuk di kaki kebanyakan, loncatnya malah melewati net. Dan pukulannya mecahin bola, apa nggak bikin repot panitia? Teman saya sambil cengengesan bilang, pokoknya tim situ hati-hati aja. Masya Allah, jawab saya, hari gini. Ternyata hal ini tidak hanya masalah susuk di kaki dan tangan, masih di Piala Gubernur di atas. Pada saat final dan tim kami sedang melakukan pemanasan, salah seorang ofisial tim lawan menyipratkan segelas air ke tengah lapangan voli. Saya sebagai manajer tim dan sedang berada di tepi lapangan melihat dengan jelas hal tersebut. Saya yang percaya tidak percaya hal demikian terpaksa masuk lapangan dan mengangkangi cipratan air tersebut dengan risiko terkena semesan atlet saya yang sedang pemanasan. Dan hal ini membuat bengong pelatih saya maupun lawan, tetapi apa boleh buat, hal ini sangat mengganggu saya. Dan alhamdulillah ternyata latihan keras, taat beribadah dan tidak takabur dapat menjadikan kami sebagai juara di situ. Suatu hari saat kami sedang berkumpul sesama penikmat voli, keluarlah ucapan salah seorang rekan. Wah, tim itu kemarin kan habis dimandiin di tempatnya Mr. W, sehingga bisa jadi juara. Saya sambil bengong memperhatikan mimik wajah teman saya untuk memastikan bahwa beliau serius dan bukan bercanda. Dan ternyata beliau sangat serius dengan memberitahu tempat Mr. W dan lengkap dengan dukungan teman-teman lain yang mengetahui persis kejadiannya. Selanjutnya pada suatu event kejuaraan antar daerah, saya melihat para atlet akan bertanding dan sedang berganti pakaian. Atlet putra loh. Dan salah satu atlet saya lihat, maaf, menggunakan celana dalam terbalik. Saya berpikiran mungkin karena tergesa-gesa sehingga si atlet terbalik memakai CD-nya. Lalu saya beritahu, "Hei Dik, celana kamu terbalik." Jawabannya cukup membuat saya kaget. "Memang sengaja om, sesuai instruksi yang saya," katanya sambil cengengesan. Masya Allah, hari gini, kata saya dalam hati sambil mesem-mesem kuda. Kembali ke utara. Setelah selesai mengajar ekskul voli di sekolahnya, Pak guru tadi mengajak saya ke rumahnya yang hanya berjarak 300 meter.
sehingga kami cukup berjalan kaki saja sampai ke rumah Pak Guru tersebut. Ngobrol ngalor ngidul dilanjutkan di rumah Pak Guru dengan hidangan dari istrinya berupa pisang goreng dan kopi hangat. Sebuah sore yang nikmat. Obrolan berlanjut kembali ke masalah susuk tadi. Dengan santainya Pak Guru tersebut menasihati saya, "Mas juga kalau mau pasang susuk di sini nanti saya antar deh," katanya. Sambil bengong saya tanya, "Buat apa?" Dengan sedikit genit beliau berkata, "Siapa tahu Mas mau tambah istri," katanya. Sebuah jawaban yang membuat pisang goreng menjadi tidak nikmat dan kopi menjadi bertambah pahit. Sebuah sore yang aneh.